Tetapi untuk dapat mencapai umur sepanjang itu, seekor elang itu harus membuat satu keputusan yang sangat berat ketika usianya 40 tahun. Bukankah manusia juga begitu? Kalau mau berubah sudah 40 tahun. Kalau sudah 40 tahun nggak berubah juga karatan. Betul? Elang paham itu. Masa kita tidak paham? Ya. Lanjut lagi. Ketika elang berumur 40 tahun, dia sadar cakarnya mulai menua. Paruhnya menjadi panjang dan bengkok hingga hampir menyentuh dadanya. Sayapnya menjadi sangat berat, menyulitkannya waktu terbang. Ini elang udah 40 tahun. Ini elang udah 40 tahun. Udah duduk kayak begini, duduk kayak begini, udah 40 tahun. Berat. Mau terbang nggak bisa lagi tinggi. Ibu tahu, elang terbang bisa mencapai ketinggiannya setinggi pesawat udara terbang. Kenapa demikian? Karena sayapnya elang panjang. Jadi kalau burung lain terbang, nanti di copy masukin, ya. Semua materi dimasukkan ke handphone nanti. Mau? Lanjut kembali. Elang itu ketinggiannya bisa mencapai ketinggian pesawat udara terbang. Kenapa? Karena sayapnya berbeda. Burung biasa kalau terbang, kalau kita analogikan, memakan kepada diri kita, maka kita punya wawasan yang luas supaya bisa terbang jauh ke angkasa. Betul? Betul. Oleh karena itu harus belajar. Jangan pernah merasa sudah pintar. Jangan pernah merasa sudah tahu. Karena ada yang kita tahu, banyak yang kita belum tahu. Elang seperti itu. Berbeda elang itu. Lanjut kita. Pada saat elang berumur 40 tahun, ya, dia punya dua pilihan: pasrah, mati, ditelan oleh alam, ya, karena kodratnya memang demikian, atau dia mengalami suatu proses transformasi yang sangat menyakitkan, ya, di mana proses ini akan dialaminya selama 150 hari. Jadi kalau elang mau berubah, dia melakukan transformasi. Transformasi apa itu? Transformasi bahasanya itu transformasi sih. Artinya apa? Perubahan positif. Perubahan positif itu kata lainnya adalah transformasi, atau kata lainnya adalah improvement. Ketika orang memiliki umur 40 tahun, dia punya dua pilihan: punah, ditelan masa, atau berubah. Perubahan ini dilakukan selama 150 hari. Apa yang terjadi selama 150 hari? Mari kita lihat, ya. Ketika dia melakukan perubahan, elang harus berusaha keras terbang ke atas puncak gunung untuk kemudian membuat sarang di tepi jurang yang terjal. Ini yang dilakukan elang. Dia berhenti dan tinggal di sana selama proses transformasi berlangsung. Dia ngumpet. Dia tidak mau dilihat oleh manusia ketika sedang melakukan perubahan. Pertama-tama apa yang dilakukan? Elang akan mematuk-matukkan paruhnya pada batu karang sampai paruhnya copot. Sampai copot paruh. Ini fakta ya. Ini berdasarkan survei yang dilakukan oleh para ilmuwan dari Jepang. Materi ini saya dapatkan ketika saya mengajar di PT Toa Galva Industry dan seorang presiden direktur Jepang. Dan ini banyak kemana-mana sekarang. Kalau kemana-mana ini dari materi saya ngajar kemana-mana dipakai orang. Ya, banyak apa-apa jadi pahala jadinya kan. Dia akan berhenti dan tinggal di sana selama proses transformasi berlangsung. Apa yang dia lakukan? Dia akan mematuk-matukkan paruhnya pada batu karang sampai lepas paruhnya itu. Ini sangat menyakitkan. Setelah itu dia akan berdiam berapa lama menunggu tumbuhnya paruh baru dengan makan seadanya. Kenapa? Mulutnya tidak ada, paruhnya tidak ada. Kemudian tumbuh paruh baru. Dengan paruh yang baru tumbuh, dia harus mencabut satu persatu cakarnya. Dia akan mencabut cakarnya sampai lepas cakar itu semua.
Ketika cakar yang baru sudah tumbuh, maka ia akan mencabut bulu badannya satu-satu. Ibu kalau pergi ke kebun binatang, taman safari, elang lagi kabur begini, itu artinya dia lagi nyabut bulu badannya. Sampai habis satu-satu. Ini fakta. Ya. Sampai satu-satu dari kabur. Ini suatu proses yang luar biasa, sangat menyakitkan. Ibu kalau rambutnya dicabut sakit gak? Sakit. Elang kira-kira sakit gak sih cakarnya dicabut? Sakit. Bulunya cabut sakit? Sakit. Demikian elang melakukan perubahan. Lanjut lagi. Namun 5 bulan kemudian bulu elang yang baru sudah tumbuh. Yang kiri belum berubah, yang kanan sudah berubah. Cakep nggak? Cakapan mana yang belum berubah atau sudah berubah? Yang sudah berubah. 5 bulan kemudian bulu elang yang baru sudah tumbuh, elang mulai dapat terbang kembali dengan paruh dan cakar barunya. Kemudian elang tersebut mulai menjalani 30 tahun kehidupan baru dengan penuh gairah dan energi. Dia dapat terbang lagi tinggi ke udara. Terbang kembali dia. Ya. Nah, belum selesai pembelajaran. Bagaimana dengan kita? Ini kita tanya kepada diri kita. Bagaimana dengan kehidupan kita? Dalam kehidupan kadang kita juga harus mengalami suatu keputusan yang sangat berat dan sulit untuk memulai perubahan, betul kan? Betul. Kita harus memulai perubahan dengan sulit, betul? Iya. Kita harus berani membuang semua kebiasaan lama, buang semua perilaku lama yang tidak baik tadi, buang semua perilaku lama yang tidak baik, yang tidak ramah menjadi ramah, yang jelek menjadi baik menjadi ramah, yang gak rapi menjadi rapi, yang malas menjadi rajin. Buang seluruh perilaku lama tadi. Kita harus berani dan mau membuang perilaku lama yang mengikat kita, yang sudah menjadi kebiasaan. Ya, ini suatu hal yang tidak mudah. Betul nggak? Ibu biasa makan dengan tangan kanan, tiba-tiba makan dengan tangan kiri susah? Susah. Sulit? Sulit. Tidak mudah, Bu. Tidak seperti membalik telapak tangan. Lanjut lagi. Kita harus rela untuk meninggalkan perilaku lama agar dapat terbang lagi, mencapai tujuan yang lebih baik di masa depan. Itu hanya dapat dilakukan bila kita bersedia melepaskan beban lama, membuka diri untuk belajar hal baru. Kenapa? Karena banyak ilmu yang kita tahu. Banyak yang kita tahu. Banyak yang kita belum tahu. Jangan kita pikir kita sudah tahu. Banyak orang lain lebih tahu dari kita. Cuma kadang-kadang kita sotoy. Banyak begitu. Ya. Maka kita harus mau membuang perilaku lama tadi, ya, supaya kita punya kesempatan untuk mengasah kemampuan kita terpendam, ya, menggali, mengasah kalian baru, dan menatap masa depan dengan penuh keyakinan. Apa halangannya untuk berubah? Apa halangannya? Namun apa halangannya untuk berubah? Kadang malas. Sombong. Kadang malas. Sendiri. Ya. Halangan terbesar untuk berubah terletak di dalam diri kita sendiri. Anda, ibu-ibu yang saya sayangi adalah penguasa diri Anda. Anda yang berkuasa terhadap diri saudara, saudari ibu-ibu, bukan orang lain. Biar suami bilang, ya, mau mengingatkan kita seperti apa. Biar seorang orang tua memberitahu anaknya bagaimana. Kalau dia tidak mau berubah, bisa berubah? Tidak. Halangan terbesar adalah terletak pada diri kita sendiri. Oleh karena itu, jangan terlena dengan masa lalu. Jangan biarkan masa lalu menumbuhkan asa dan melayukan semangat kita. Kita adalah alam itu. Ibu-ibu adalah alam itu. Ibu-ibu semua adalah alam itu. Ke depan lebih baik lagi. Kuncinya satu, maka kita harus berubah.